Shalom saudara, saat pagi. Ada seorang yang bernama melankolis. Dia orangnya perfect sekali. Dan dia kalau melakukan sesuatu itu sangat sempurna. Detail sekali dan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Berpikir cepat, memutuskan lambat, sempurna sekali. Tapi seorang melankolis ini perasa, peka, sensitif. Melihat saudara tersenyum, dia sensitif, hatinya tersentuh. Melihat saudara cemberut, hatinya juga tersentuh. Melihat saudara sedang berbahagia, hatinya juga tersentuh. Bahkan melankolis ini, orang ini, dia berpikir selalu menganalisa keadaan sehingga muncul hal-hal yang sifatnya negatif. Sering dalam pikirannya melintas-lintas sesuatu yang negatif dalam diri dia. Tapi orang ini sempurna. Cari orang kayak gini sulit. Cari sulit sekali. Satu hari, orang yang hebat ini, yang penuh bakat ini, yang penuh disiplin ini, dipanggil Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan meninggal, bukan. Tapi dipanggil Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 10, bunyinya adalah Allah Tuhan mengatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Allah ingin mengatakan, jadi sekarang berjalanlah. Teks ini mengatakan halak. Berjalanlah, aku menunjuk arah yang akan kamu jalani. Di situ kamu akan ketemu Firaun. Jadi dia ini disuruh berjalan ke sesuatu tempat dan dia akan bertemu dengan seorang Firaun. Seorang melankolis ini kaget. Siapa Firaun itu? Aku ini dibesarkan oleh dia. Sejak kecil aku dibesarkan. Aku tahu semua kondisi Firaun. Firaun tidak terkalahkan. Firaun itu orang yang hebat. Firaun itu orang yang keren, tidak terkalahkan semuanya. Bagaimana aku disuruh menghadap dia? Padahal Firaun itu sudah mengumumkan, bukan merencanakan, dan memang ingin membunuh orang melankolis ini. Lalu sang melankolis mengatakan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, kalau pagi hari ini melihat renungan saya tentang teks ini, seorang melankolis akan tahu. Tapi nggak saya teruskan, biar kamu lihat di YouTube saja. Maka dikatakan adalah mi anoki, siapa aku ini? Siapa aku ini? Aku ini orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang diancam untuk dibunuh, orang yang tidak bisa apa-apa, dan Firaun adalah suatu raksasa yang besar. Tapi bagaimana aku sudah mengajak? Saudara, seringkali kita dihadapkan masalah seperti ini. Pada pagi hari ini, atau sebelum pada pagi hari ini, jauh pada pagi hari ini, kamu sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya. Melalui gereja, melalui pelayanan, melalui sekolah, dimanapun engkau. Sehingga engkau jauh-jauh dari seberang sana, sangat jauh, engkau datang ke tempat ini. Sebetulnya engkau sedang mengalami proses, engkau dipersiapkan untuk diutus oleh Allah. Allah mengutus seseorang itu tidak langsung memanggil orang itu dan pergi. Samuel saja ketika dia tinggal lama di bait Allah, lalu Samuel baru dipanggil oleh Allah. Samuel 4 kali. Baru Samuel sadar bahwa Allah berbicara pada dirinya. Sejak itu Samuel menjadi hamba yang luar biasa. Seorang melankolis ini juga dipersiapkan.
Dan dia sejak kecil bayi sampai dewasa itu dia dipersiapkan untuk bertumbuh di tengah Fir'aun. Maka dia harus kembali menghadap Fir'aun. Yesus mengatakan, kadang-kala kalau kita ini pulang pelayanan, pulang ke kampung sendiri, diremehkan orang. Ini sang melankolis ini ya merasa, bagaimana saya? Dia tahu kelemahannya kok. Kalau saya menghadap lagi bagaimana? Nah, maka saudara, perjuangan yang hebat. Orang itu selalu berpikir takut, selalu berpikir negatif. Kalau, bagaimana ini semuanya ini? Maka dikatakan di sini, yang kedua dikatakan, melankolis itu menjawab gini, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Masih gelisah. Tuhan sudah membimbing dengan sabar. Yang kedua, orang ini menolak. Tolakan yang pertama. Sebetulnya ini tolakan yang kedua. Tolakan yang pertama adalah, siapakah aku ini? Tolakan yang kedua adalah, dia berkata, apa yang harus kujawab kepada mereka? Kalau mereka tanya macam-macam tuh bagaimana saya jawabnya? Wong dia itu tahu tentang latar belakang saya. Orang ini menolak. Maka dengan sabar Allah menasihati, mengarahkan segala macam. Lalu orang ini mengatakan lagi, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Saudara, orang itu mengatakan, bagaimana aku bisa memperkatakan semuanya ini? Maka jawaban yang ketiga, orang itu tidak mau. Namanya aja orang takut, penakut ya. Berpikiran negatif dan selalu ketakutan. Seorang melankolis itu selalu takut. Takut yang ketiga. Tuhan memberi nasihat lagi, mengarahkan lagi, segala macam. Lalu berikutnya, yang keempat dikatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keempat kalinya melankolis ini menolak. Tuhan mungkin sudah pusing kepala. Bahkan Tuhan itu adalah orang yang maha sabar. Tidak ada sesuatu yang sabar selain Tuhan. Yang paling sabar di dunia. Manusia siapapun belum tentu sabar. Tetapi Allah adalah sumber dari kesabaran itu. Maka dengan sabar pun Allah masih melayani dia. Tapi orang ini masih menolak lagi. Yang kelima menolak. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara, 5 kali. Kalau kamu lihat di dalam Alkitab, orang yang menolak 5 kali diutus oleh Tuhan adalah orang melankolis ini. Apa reaksi Tuhan ketika 5 kali ditolak? Tuhan yang maha sabar malu mengatakan ayat yang ke-14, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan punya batas kesabaran. Kalau engkau diutus oleh Tuhan dan selalu menolak, maka satu kelak Tuhan akan murka juga kepada kita. Bukankah ketika engkau menyerahkan diri masuk sekolah seminari, itu adalah proses pengutusan? Tapi kenapa engkau diutus, engkau menolak? Kenapa engkau diutus, engkau melawan? Bahkan ada seumur hidup saya menemukan mahasiswa saya,
sedih saya, menolak ketika diutus ke situ. Saya jarang ada mahasiswa saya menolak ketika diutus. Tapi ada juga yang seperti itu. Saya enggak mau, Pak, di situ. Saya mau di mana saja, asalkan jangan di situ. Benar. Iya, Pak, benar. Benar. Oke. Kita kirim dia ke pinggir neraka. Bayangkan. Apa dia mau nanti? Di pinggir neraka. Jalan tangan kanannya panas, tangan kiri. Enggak, saya kan nggak tahu neraka, saudara. Ini cuma guyon saja. Berguyon. Tapi saudara, ketika Tuhan memutuskan sesuatu untuk kita, apapun tempatnya, apapun di mana berada, sampai kita nggak bisa makan, sampai kelaparan, sampai kita lagi khotbah, di stop sama pendetanya, pasti Tuhan punya rencana untuk engkau. Dulu ada mahasiswa saya itu, putri cantik, cengengesan terus. Apa-apa ketawa terus. Apa saya sampai sebel sama anak itu. Duh, gimana anak ini nggak dewasa-dewasa. Cengangas, cengenges. Apa cengenges? Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia diproses khotbahnya, dia takut suruh berhenti bila perlu. Berhenti! Jangan keras-keras khotbah, saya tekanan jantung, ada sakit jantung. Nanti kalau saya mati gara-gara khotbahmu. Saudara, karena proses yang demikian indah, maka putri yang cantik ini berubah, tidak cengenges lagi. Coba bayangkan. Ini satu proses. Kita tuh ketika kita diutus, kita di dalam keadaan yang sesulit apapun. Sampai saya kirim sesuatu itu, anak saya bilang, kita sembunyikan. Nanti kalau ketahuan, Ibu Gembalanya diambil kiriman ini, sembunyikan. Ya ampun. Tapi saudara, itu bukan suatu penderitaan, tapi satu proses pembentukan. Dan Musa pun mengalami masa itu. Ketika Musa mengalami masa yang seperti itu dan dia menolak berkali-kali, Allah akhirnya marah. Dan akhirnya kekuasaan yang tadi direncanakan oleh Allah luar biasa untuk Musa dikurang-kurangi, dikasihkan Harun, dikasihkan ini, dikasihkan itu. Sekarang Musa bingung, cuma ngambil loh batu aja naik ke atas. Turun loh batu, kaget lihat bangsa Israel menyembah lembu emas. Lempar itu loh batu, marah dia, membara. Akibatnya dia salah satunya tidak bisa masuk Kanaan. Coba bayangkan kalau Musa mau nurut apa yang diajarkan Tuhan, diarahkan Tuhan, dugaan saya, dia pasti masuk Kanaan. Tapi karena tidak mau nurut, karena Allah ini sabar, lama-kelamaan nggak sabar juga. Pagi yang indah ini saudara, saya ingin mengatakan padamu, bahwa apapun engkau diutus, dimanapun engkau diutus, itu proses untuk hidupmu. Proses untuk hidupmu. Sekalipun di tempat itu kamu sulit, katakanlah sulit makan, sekalipun kamu di tempat itu sekali makan sedikit, kamu hanya makan nasi sepotong misalnya, ikan asin nunggu Ibu Arin ngirim, misalnya, lalu telur-telur enak nunggu Pak Son ngirim, misalnya. Tapi itu proses, saudara-saudara. Bukan soal makan bagi Allah, tapi soal proses hidupmu. Sehingga kalau engkau diproses, engkau akhirnya menjadi orang yang tadinya cengengesan, sekarang menjadi wibawa. Orang jadi kagum lihat, anak ini hebat. Tapi nggak tahu dulu, pertama kali datang ya apa? Mengacaukan sekali, mengganggu sekali. Tapi sekarang, anaknya sudah hebat. Jangan lihat sekarangnya, lihat prosesnya. Allah melatih kita, itulah proses dalam pengutusan. Mari kita lihat baik-baik tentang orang melankolis ini. Dia pintar tetapi tidak masuk tanah Kanaan. Dia pintar tapi membuat Allah murka terhadap dirinya. Maukah saudara seperti itu?
Maukah saudara menolak utusan Tuhan yang ke-6? Saya bilang, Pak, saya mau masuk muri, jadi saya mau nolak 10 kali aja. Tuhan utus, maaf Pak Sony, saya tidak bisa. Nolak. Lalu dosen wali yang lain, maaf Bu, saya tidak bisa. Maaf, saya tidak bisa. Semua ditolak sampai 10 kali. Saya hitung masih 9. Yang ke-10 ya, ini 10 saya pasti terima. Biar masuk muri kan. Belum ke-10 mati duluan. Mati duluan. Ya apa kalau gitu? Kalau mati lumayan. Kalau ternyata mulutnya meletot gini, khotbah, saya disuruh Allah, mati kamu. Bagaimana ini? Saudara-saudara. Jadi pagi ini adalah pagi spesial untuk teman-teman yang mau diutus. Apapun, dimanapun kau berada, terimalah tanpa berpikir, banyak berpikir. Terimalah tanpa mengeluh. Terimalah apa adanya, seperti orang yang lugu. Seperti orang ketika Yesus datang jalan dan dia melihat ada orang melempar jala, melempar ikan, mencari ikan. Lalu Yesus bilang, marilah ikut aku, kau jadikan penjala manusia. Orang itu bukan penjala manusia, tapi penjala ikan. Tapi dia tidak ngerti penjala manusia itu kayak apa. Ketika dia menjala ikan, dia di situ tempatnya dia bisa hidup dan berhasil. Dia disuruh menjadi penjala ikan tanpa berkata, tanpa menjawab, tanpa melihat siapa Yesus itu, tidak kenal. Lempar jala mengikut Kristus. Itu yang Allah inginkan pada kita. Iman kita lebih besar daripada pikiran kita. Pikiranmu harus ditumbuhkan kepada imanmu. Karena Allah menguasai pikiran dan imanmu. Dan biar serahkan sama dia, dia akan melakukan segala sesuatu. Jadi ketika engkau mengalami sesuatu di lapangan, mengalami kesulitan-kesulitan hidup, maka ingat satu kata, bahwa Allah menyelesaikan masalahmu. Saya banyak berubah dalam kehidupan saya. Saya tidak ngejar uang, tidak ngejar apa-apa. Siapapun yang minta saya pasti kasih. Saya bilang sama Bu Sur, saya hanya punya uang 1 juta, tapi tidak habis-habis. Diambil orang, masih ada 1 juta. Diambil orang lagi, masih ada 1 juta. Diambil orang, masih ada 1, nggak habis-habis sampai sekarang. Jangan minta rumah sama saya. Kalau kamu minta harga di bawah 1 juta, bisa. Karena ada 1 juta. Saudara, sampai sekarang, Tuhan cukupi bukan? Tuhan cukupi. Anak Grand Surya, apakah makan mie? Apakah makan yang tidak layak? Saya tanya. Tuhan cukupi. Dari mana itu uang? Dari 1 juta yang tidak habis-habis itu. Nah, saudara percaya, kalau kita sudah menyerahkan hidup, kita masuk di dalam satu tempat, Tuhan semua sempurnakan. Tidak usah takut. Aduh Pak, saya tidak ada dana, kata Bu Arini. Suruh pergi ke satu tempat, suruh bayar sendiri. Uangnya siapa? Bu Arini tidak ada uang. Kamu sudah usaha enggak? Pasti enggak bisa lah Bu. Uangnya terlalu besar. Tidak ada uang Bu untuk berangkat ke sana. Rayu. Bu Arin, Bu Ojo berbelas hati. Sudah diganti aja yang dekat. Kamu pikir yang dekat lebih bagus dengan yang jauh? Kau pikir yang dekat lebih bagus dengan yang jauh? Yang kamu mengeluarkan uang besar misalnya 2 juta, lebih bagus dengan mengeluarkan uang yang 50.000. Jawabannya, Tuhan punya rencana hidup kita. Kalau kamu selalu menolak, melawan, Allah mengatakan pada Musa, dia marah pada Musa. Dan kamu akan dibatasin pelayanannya. Kamu tidak akan mendapat pelayanan yang luar biasa, tapi hanya sepotong.
Sepotong saja pelayananmu kayak dilakukan oleh Musa. Pada akhir hidup Musa, saudara semua bisa lihat sendiri bukan? Sesuatu yang menyakitkan. Dia tidak bisa lihat tanah Kanaan. Ayo sekarang saudara semuanya imani ini semua. Saya tidak bicara panjang lebar, tapi inilah spiritmu, juga spirit saya, bersama-sama di tengah saudara. Tuhan cukupi semuanya. Kalau kita melangkah masuk ke dalam, asal hati kita tulus terima apa adanya. Tidak berpikir, tidak usah berpikir, untuk apa berpikir, dan tidak perlu berpikir, ikutin aja. Tuhan inginkan. Tuhan sudah sediakan semuanya untuk kita. Maka jangan buka dompetmu tinggal berapa, tapi buka dompetnya Allah. Apa yang bisa kau sumbangkan kepada Allah? Maka kau masuk di dalam dompetnya Allah, kamu akan menemukan sesuatu yang kamu tidak duga. Dan manusia tidak mengerti apa yang ada, satu rahasia yang besar, kekuatan yang hebat ada di dalam dompetnya. Mari kita siap diutus. Saudara yang tidak diutus, siap untuk terus semangat kuliah, siap weekend, siap macam-macam. Karena engkau sedang proses masuk di dalam dompetnya Allah. Bagaimana saudara? Oh, Adi serius sekali ya. Sabar, kita ada waktu sebentar lagi mau ditraktir saudara. Sebentar sabar, kita ada waktu. Nah, saudara mari kita berdoa. Kita akhiri renungan singkat ini. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sederhana ini. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan selalu berencana dan menjaga kita semuanya. Tuhan selalu memelihara dan memampukan kita semuanya. Kita tidak lagi menggunakan perasaan otak kita, dan biarlah Tuhan yang menyetir hidup kita. Kemana Tuhan arahkan, kemana Tuhan bimbing, kemana Tuhan tentukan, itu terbaik bagi kita. Meskipun kita harus melakukan banyak hal yang secara manusia kadang-kadang menjengkelkan, tetapi percaya Tuhan sendiri yang menyempurnakan kita. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sederhana ini, biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadi landasan pagi hari ini untuk melayani Tuhan, untuk kuliah, dan untuk siap diutus. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.